Selamat sore ibu-ibu, apa kabar kita semua? Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada kelas pengasuhan responsif. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sesi apa itu arti pengasuhan. Hari ini kita masuk pada sesi yang berikut yang tidak kalah pentingnya, adalah tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan dari sesi ini adalah agar orang tua memahami perbedaan dari tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah harapan kita orang tua kepada anak kita pada saat anak kita dewasa nanti. Misalnya setelah anak kita berusia 25 tahun. Saya yakin dan percaya ibu-ibu mempunyai mimpi tersendiri kepada anaknya. Kalau anak saya besar nanti, anak saya harus jadi orang yang berbakti kepada keluarga, anak yang berakhlak mulia, anak yang suka menolong, anak yang rendah diri, anak yang sabar. Dan ibu-ibu juga pasti bermimpi bahwa setelah anak saya besar, anak saya harus sekolah setinggi mungkin agar mereka bisa jadi guru. Ada yang bermimpi anaknya jadi dokter, jadi perawat, bahkan ada yang jadi pastor. Nah, untuk itu, harapan jangka panjang ini membutuhkan waktu untuk mencapainya. Dan harapan itu sendiri ada di hati kita semua masing-masing. Untuk itu, untuk mencapai harapan jangka panjang ini, tidak hanya saja pemenuhan gizi atau nutrisi yang seimbang. Hei anak saya kalau sudah besar mau pintar tuh harus makan telur banyak, minum susu, makan yang enak-enak. Bukan hanya itu saja, tetapi harus diimbangi dengan simulasi perkembangan dan dari anak itu sendiri. Untuk itu kita masuk pada pembahasan tentang tujuan dari jangka pendek. Tujuan dari jangka pendek adalah situasi yang harus kita capai saat ini. Salah satu contohnya biasanya di rumah kita sibuk, pakaian kotor menumpuk, nasi belum masak, ternak belum kasih makan, bapak sendiri sedikit lagi pulang dari kebun. Anak yang satu ini menangis merengek minta dibelikan es, sementara lagi pilek. Dalam situasi seperti ini saya yakin dan percaya pasti tindakan yang akan kita lakukan ke anak itu sudah muncul kekerasan terhadap anak. Karena sudah jengkel, satu menangis yang ini belum habis lihat itu, akhirnya anak sudah mulai cubit. Marah anak, mencap anak yang kebun binatang yang ada di sana sudah muncul ada di sini Manulondo, bahwa babi, kerbau, binatang yang ada yang sebenarnya tidak boleh dicap kepada anak akhirnya muncul keluar semua. Nah, untuk itu dalam pengasuhan itu sendiri yang tujuan jangka pendek ini adalah akan mempengaruhi tujuan jangka panjang yang seperti mimpi ibu-ibu yang kelak anaknya menjadi baik. Akan menghambat tujuan jangka panjang karena dari jangka pendek tadi. Sesuatu yang tujuan jangka pendek yang kita harapkan adalah bagaimana situasi yang nasi ini segera masak sementara anak yang masih menangis. Nah, untuk itu ibu-ibu saya sangat mengharapkan pada tujuan jangka pendek ini. Bagaimana kita sedini mungkin kita mengurangi tindakan-tindakan negatif yang mempengaruhi tujuan jangka panjang. Salah satu contohnya kalau adik menangis, adik bisa tidak adik diam? Mama senang kalau adik tidak menangis. Nanti kalau besar pasti adik jadi penyanyi ini kalau menangis terus ini. Sesuatu yang sebenarnya coba kita sampaikan ke anak sehingga anak itu merasa nyaman dan anak itu bisa diam dengan sendiri bagaimana situasi itu. Nah, untuk itu ibu-ibu, pada kesempatan yang ini saya mengajak kita semua dalam situasi tujuan jangka pendek akan menghambat tujuan jangka panjang. Karena di tujuan jangka pendek ini misalnya
kalau anak sudah menangis minta es, sementara adenya pilek, bagaimana cara kita ibu untuk mengatasinya? Ade, sekarang posisi ade lagi pilek. Mama ganti ade dengan permen saja Ini adalah suatu bentuk kasih sayang yang kita terapkan kepada anak, sehingga yang harapan ibu tadi tentang jangka panjang bahwa anak saya kalau besar jadi penyayang, anak yang sabar, ini akan anak rasakan. Nah, untuk itu ibu-ibu, anak-anak kita mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar, tetapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Nah, untuk itu saya sangat mengharapkan sekecil apapun kita terapkan hal-hal positif akan membawa dampak yang luar biasa kepada anak. Sikap yang sabar bagaimana ibu terhadap anak. Misalnya jika anak menangis, nah dengan sabar ibu menyampaikan, adik kita di sini saja. Yang itu tidak baik, yang di sini saja. Kalau yang di situ ada main lumpur, berarti tangan ade kotor. Kalau ada setelah ada main lumpur, ade harus cuci tangan. Nah itu adalah penerapan sikap-sikap positif terhadap anak. Nah untuk itu ibu-ibu, saya sangat mengharapkan bahwa keseimbangan antara stimulasi yang kita berikan kepada anak adalah hal-hal yang positif. Nah dari tujuan jangka panjang dan jangka pendek ini adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang yang indah dan baik itu, kita harus mengurangi sikap-sikap negatif dalam pencapaian tujuan dari jangka pendek. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk kita belajar bersama untuk mengurangi tindakan-tindakan yang menghambat tujuan dari jangka panjang. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.